Oke, ketemu lagi dengan saya Wahyu ya teman-teman. Tentunya masih di channel Wahyu Mata Hati. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik, senantiasa dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap aktivitasnya, dan tentunya semoga senantiasa dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Oke teman-teman, di video ini saya langsung saja ya pengen jawab satu pertanyaan. Ada pertanyaan tuh datangnya dari siapa ya, Mas Indra saja kalau nggak salah atau siapa. Masnya ini bertanya, awal mula glaukoma itu yang dirasakan sakit ada di sebelah mana. Oke langsung aja ya. Jadi kalau tepatnya di sebelah mana sakitnya, itu jujur saja saya nggak pernah merasakan sakit ya. Sakit di mata sampai kayak mau pecah itu nggak pernah, atau mata itu terasa nyut-nyutan atau apa tuh nggak pernah. Terus sampai sakit yang apa-apa tuh nggak pernah. Kalau pusing iya, tapi kalau saya lebih ke pusing sama itu ya. Kalau dikatakan sakit kepala sih ya memang sakit, tapi nggak terlalu yang over sakit kepala sampai mau pecah, itu enggak sebenarnya. Tapi memang sakit pusing, nah itu cuma di area kepala saja ya, dari dari alis sampai ke ya kepala lah, intinya area kepala. Kalau sampai di leher tuh enggak, saya nggak merasakan sampai di situ ya, cuma di area kepala saja yang sakit itu. Jadi kalau pertanyaannya ya sakitnya di bagian mana, ya saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya. Cuma yang bisa saya jelaskan ya cuma di sekitar kepala ya, alis, kening, kepala. Kalau sampai tengkuk leher itu enggak, kalau saya nggak ngalamin. Terus kalau ada yang tanya matanya apa nyut-nyutan, itu enggak, sama sekali saya nggak mengalami seperti itu. Ya mungkin sekali dua kali atau saya yang sudah lupa ya, tapi kalau seingat saya ya cuma rasanya tuh enggak, biasa aja di bagian mata. Kalau matanya bengkak iya, yang di sebelah kiri itu memang bengkak. Oke gitu teman-teman. Jadi yang sakit atau yang saya merasa terganggu itu ya di bagian kepala, pusing atau sakit kepala itu ya bahasanya. Itu yang memang mengganggu dari glaukoma kalau menurut saya. Sehingga sekarang saya udah nggak pernah pusing lagi, itu sebuah anugerah bagi saya. Dan karena saya udah nggak pernah pusing lagi karena glaukoma itu ya, saya anggap bahwa saya sudah sembuh dari glaukoma, meskipun pandangan saya sudah nggak bisa kembali. Saya sudah sangat bersyukur dan sangat menerima teman-teman. Kalaupun penglihatan saya memang tidak diberikan lagi oleh Tuhan, ya itu memang sudah jalan hidup saya. Tapi saya bersyukurnya saya masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, masih bisa bersosialisasi, masih bisa apapun itu. Ya bersyukur sekali masih diberikan hidup kedua ibaratnya dari Tuhan. Dan sekarang tinggal bagaimana mengisinya ya. Oke teman-teman, selalu semangat, jangan pernah putus asa. Glaukoma itu memang bisa menghilangkan penglihatan, saya katakan di sini, tapi tidak semua orang yang mengalami glaukoma atau mengidap penyakit glaukoma itu akan kehilangan penglihatan. Karena glaukoma itu bisa dicegah. Maksud saya tadi adalah rutin periksa ke dokter, rajin menggunakan obatnya sesuai dengan petunjuk dan petunjuk dan saran dari dokter. Kalau diminta periksa sekian hari, ya datang lagi untuk periksa, jangan takut, jangan malas. Oke teman-teman. Kemudian ini langsung nyambung aja ya ke pertanyaan yang lain. Kan saya sudah sering cerita ya, pernah ya, mungkin saya dulu pernah pakai obat tetes mata, tapi kemudian saya membelinya sendiri di apotek secara bebas, tanpa resep, tanpa petunjuk dokter. Kemudian ada yang menanggapi apa yang saya sampaikan. Tanggapannya adalah pasti itu obat mata yang berbahaya. Wah, di sini sekarang saya jelaskan dari pikiran saya ya. Jadi obat matanya itu bukan berbahaya ya, mungkin yang membuat obat mata tersebut menjadi berbahaya adalah karena kecerobohan dan kesalahan saya sendiri yang mempergunakan obat tersebut tanpa petunjuk dokter. Karena seharusnya kalau obat tersebut habis, entah dokter itu minta kontrol lagi atau tidak, seharusnya saya juga periksa ke dokter.
tanya lagi, dok ini obat saya habis, mau minta resep itu, sekalian minta petunjuk pemakaiannya seperti apa. Tapi hal itu tidak saya lakukan teman-teman, dan itu adalah kesalahan saya. Oke, jadi apa ya, buat teman-teman semua, apa yang saya alami dan saya lakukan, kecerobohan saya ini jangan sampai teman-teman melakukannya. Karena ya lebih baik kita kan mencegah dengan datang ke dokter untuk minta resepnya, minta saran-sarannya seperti apa, itu akan sangat lebih baik daripada kita membeli sendiri obat-obatan tersebut secara bebas. Oke ya teman-teman ya, jadi obat itu nggak ada yang mungkin berbahaya atau apa ya, selama pemakaiannya dan penggunaannya itu sesuai dengan petunjuk atau resep dari dokter. Oke ya, cukup aja mungkin ya di video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini ada manfaatnya meskipun sedikit, seperti sebutir garam di tengah lautan, nggak memberi efek apapun, tapi semoga ada sedikit kontribusinya dalam kehidupan teman-teman yang melihat video saya ini. Oke, tujuan video ini bukan untuk menebar kecemasan atau apapun, ini hanya sekedar sharing agar semua yang melihat video ini tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Oke ya teman-teman, selebihnya terima kasih. Tetap saya tunggu like, comment, dan subscribe.